Welcome back. Selamat datang kembali. Bergabung bersama kita hari ini adalah Kolonel Douglas MacGregor, seorang veteran tempur yang sangat dihormati dan mantan penasihat Menteri Pertahanan AS. Selamat datang kembali di acara ini. Welcome back to the show. Senang bisa bersama Anda, Glenn. So we seem to be reaching now the end game. Jadi tampaknya kita sedang mendekati tahap akhir di Ukraina. Pertanyaan besarnya adalah, apakah hal ini akan diselesaikan melalui diplomasi atau akan ditentukan di medan perang? Dari sisi diplomasi, tampaknya keadaan tidak berjalan dengan baik. Kita mendengar bahwa Scholz, Starmer, dan Macron dilaporkan menyarankan Zelensky untuk menolak proposal perdamaian Trump, yang tentu akan membawa konsekuensi, baik bagi Ukraina maupun bagi Eropa. Zelensky masih menginginkan keanggotaan NATO. Ia menginginkan jaminan keamanan, dan ia tidak bersedia menaik manapun. Jadi, apa yang akan terjadi sekarang? So what will happen now? Well, I think a lot of things are ending besides the war in Ukraine. Ya, saya pikir banyak hal yang sedang berakhir selain perang di Ukraina. Saya pikir NATO sedang mencapai puncaknya, masa berlakunya, atau apapun sebutannya. Saya pikir Uni Eropa sedang runtuh. Saya pikir pemerintahan di Berlin, Paris, dan London sangat rapuh. Tingkat persetujuan mereka menurun. Ada yang mengatakan di kisaran belasan persen, yang lain mengatakan sekitar 30% atau kurang. Dan sejauh menyangkut medan perang, setidaknya dari laporan yang saya lihat, Noord Advertue Thetara is the most worst Columbine Numnaur News Regam, polling lama selama seminggu. Mereka hampir di pelatahan dan terakhir di garis depan tempatnya yang lot it. Sent forward, ostensibly to be killed. Then others are now disguising themselves as women. Orang-orang lain sekarang menyamar sebagai perempuan untuk bisa melewati barisan. Orang-orang Rusia memperlakukan mereka sebaik mungkin, hanya menggelengkan kepala dengan tidak percaya bahwa hal semacam ini masih terjadi. Saya pikir pasukan Rusia juga sedang memindahkan beberapa kekuatan melintasi sungai. Mereka sekarang berada di dalam dan sekitar Odessa. Saya diberitahu kemarin bahwa pasukan operasi khusus Rusia bergerak bebas pada malam hari di sekitar Odessa dan Kiev, karena ada periode panjang tanpa penerangan cahaya tanpa listrik. Jadi mereka bisa mengenakan perangkat penglihatan malam dan break tanpa gangguan. Saya pikir semua ini sedang menuju pada akhir yang sangat tragis, namun dapat diprediksi. Saya rasa orang-orang Rusia kini khawatir tentang apa yang akan terjadi ketika semuanya runtuh. Mereka tidak bisa memaksa orang Eropa untuk berbuat banyak. Tetapi saya pikir orang Eropa bodoh jika percaya bahwa ada sesuatu yang bisa mereka lakukan untuk memengaruhi hasilnya, selain bersedia duduk dan berbicara dengan pihak Rusia. Aspek yang paling noris marginally dokumen keamanan nasional norm Tord yang telah diterbitkan. Dokumen itu tidak memiliki status terbanding nyata. Hai sigam lain. Paljo Tala dan staf Haulama Ardoat staf pengaksan bahwa pemister akan terus berada di Eropa selama. Kita tidak akan mempertahankan pasukan kita di sana selamanya. Kita akan pergi. Pertanyaannya adalah, bagaimana cara melakukannya? Seberapa cepat hal ini terjadi? Dan tentu saja, yang tidak disadari oleh orang Eropa adalah bahwa meskipun ada kebutuhan mendesak untuk mengurangi kebiasaan pengeluaran pertahanan Amerika, Kongres di Capitol Hill justru ingin menambah anggaran pertahanan karena mereka mendapat keuntungan darinya. Para donor mereka meraup untung, dan sebagian konstituen mereka berperan pekerjaan. It's emerdi the great serangkat dan even tipawi. And if he scored at see a jealous, see the city bang them the frame or outwards could kick it and many praise. Our forces from Europe initially, and then eventually I think we'll see the same thing happen. Dan kemudian pada akhirnya, saya pikir kita akan melihat hal yang sama terjadi di Korea dan Jepang. Kita tidak mampu membiayai apapun. Kita hancur secara finansial. Kita bangkrut. Tidak ada yang membaik. Kemarin saya ditunjukkan sebuah statistik yang mengatakan bahwa dalam 22 bulan terakhir, 30% dari seluruh dolar yang pernah ada telah dicetak. Berhenti sejenak dan pikirkan itu. Itu jumlah uang yang sangat besar. Saya tidak tahu berapa triliun jumlahnya, tetapi memikirkan bahwa hanya dalam 22 bulan, kita mencetak 30% dari seluruh dolar yang pernah ada, menunjukkan bahwa kita sedang turun mulai besar.
Sekarang, kita belum mengalami kehancuran kewiratalni, tetapi akan datang siwal. Collapse here yet, but I think it's coming. Well, I'm glad you mentioned this new national Nah, security. saya senang Anda menyebutkan strategi keamanan nasional yang baru ini, karena sangat sulit memprediksi apa yang akan dilakukan Trump. Ia cenderung bolak-balik dalam hal bagi ingin mengakhiri perang di Ukraina juga. Tapi dengan strategi keamanan baru ini, tampaknya kita akhirnya memiliki sesuatu yang konkret di atas kertas tentang bagaimana Trump ingin menanganinya. Jadi, apa yang strategi keamanan baru ini katakan kepada Anda tentang bagaimana AS kemungkinan menangani perang di Ukraina? Maksud saya, dokumen itu memang membahasnya secara langsung. Tapi, saya kira saya bertanya tentang gagasan yang lebih luas yang diajukan dalam dokumen tersebut. I don't think there's a great deal that President Trump can do. Saya tidak berpikir ada banyak hal yang bisa dilakukan oleh Presiden Trump. Saya juga tidak berpikir sebelumnya ada banyak yang bisa dilakukan. Itulah salah satu kritik saya terhadap kebimbangan selama 12 bulan terakhir. Faktanya, sebelum dia terpilih, saya sudah sangat menyarankan bahwa begitu dia menjadi presiden dan dilantik, dia seharusnya mulai melakukan proses pelepasan keterlibatan. Tidak banyak yang bisa dilakukan pada titik ini. Kesempatan bagi Washington untuk memimpin NATO ke arah yang berbeda sudah hilang pada tahun 2022, ketika kesempatan pertama muncul dalam bentuk kesepakatan yang dicapai di Turki, di Istanbul. Kesepakatan itu langsung ditolak. Diskusi-diskusi berikutnya tidak berarti apa-apa, karena semua orang yakin bahwa Rusia, jika diberi cukup waktu, akan runtuh. Bahwa Rusia lemah, pemerintahnya tidak akan bertahan. Bahwa Putin adalah diktator jahat yang tidak gorda is person, sekerla disingker dodging kreditnya. Willingly removed by his population. Well, it's all nonsense. But we Ya, semua itu omong kosong. Tapi kita tetap berpegang pada mantra itu. Bahkan setelah Trump mulai lebih tenang menjelang pemilihannya, begitu ia menjabat, ia mulai mengulangi semua kebohongan yang sudah menjadi standar di NATO dan di seluruh Barat, dan yang didorong oleh media. Klaim keterlaluan tentang banyaknya korban Rusia. Ya, Rusia memang mengalami kerugian, tapi tidak sebesar yang dikatakan. Korban besar justru dialami oleh pihak Ukraina. Maksud saya, Anda baru saja berdebat dan menyinggung beberapa topik ini dengan orang Inggris itu. Ya, saya kira dia seorang laksamana. Saya tidak ingat. Apakah dia laksamana atau jenderal? Anda tahu, orang-orang di Amerika Serikat Eropa Barat masih hidup dalam dunia fantasi. Here in the United States and in Western Europe. The average American knows that things aren't going. Rata-rata orang Amerika tahu bahwa keadaan ekonomi tidak berjalan baik. Tapi tahu kan, ini seperti palu godam yang datang ke arahmu, sampai akhirnya menghantam kepalamu. Kamu belum benar-benar mengerti apa artinya. Menurut saya, itulah kira-kira posisi kita sekarang di dunia barat. Kita sedang berada dalam kebingungan, seperti yang mereka katakan di antara kenyataan dan fantasi. Kenyataan sedang datang. Kamu bisa melihatnya, seperti melihat kereta yang melaju di rel, lokomotif yang menuju langsung ke arahmu. Tapi sampai kereta itu tiba di stasiun, kamu masih curiga, masih skeptis. Tidak, itu sebenarnya tidak datang, tapi kenyataannya memang datang. Jadi saya tidak berpikir ini adalah dokumen strategi. Tidak ada strategi. Strategi berarti ada kerangka yang koheren, ada penunjuk arah. There are guideposts. Sometimes you can call them guide rails. In other words, these are the. Kadang-kadang Anda bisa menyebutnya rel panduan. Dengan kata lain, inilah area-area yang akan menjadi fokus kita. Inilah hal-hal yang secara strategis penting dan vital bagi Amerika Serikat. Disinilah kita akan tetap berkomitmen, terlibat, dan seterusnya. Yang kita miliki sekarang adalah gagasan yang samar, bahwa kita akan fokus pada belahan barat di mana kita ingin menjadi yang dominan. Baiklah, kita sudah dominan di belahan barat, tetapi tampaknya ada seseorang yang memutuskan bahwa kita perlu menginvasi Venezuela untuk menunjukkan betapa dominannya kita, yang menurut saya adalah ide yang sangat bodoh. Namun hal itu lazim di Washington. Kita harus memberi sinyal kepada semua orang bahwa ini adalah belahan bumi kita. Kita yang memegang kendali. Lalu Anda bertanya kepada mereka, apakah Anda sudah berbicara dengan Moskow dan Beijing? Maksud Anda apa? Moscow and Beijing. Well, what do you mean? I said, well, they seem to think they're dominant in. Saya bilang ya, mereka tampaknya berpikir bahwa mereka dominan di Asia dan dominan di Eurasia serta Eropa.
Apakah kamu sudah berbicara dengan mereka tentang kepentingan mereka? Belum. Segalanya dilakukan secara terpisah di sini di Washington, terlepas dari apa yang terjadi di tempat lain. Kita sebenarnya tidak benar-benar mempertimbangkan hal-hal itu. Satu-satunya bagian baik dari ini adalah masukan pribadi Trump. Sekarang, apa masukan pribadi Donald Trump? Pertama-tama, kita tidak lagi membayar untuk NATO. Dia sudah menentang hal itu selama bertahun-tahun. Jadi NATO akan berdiri sendiri. Itu tidak masalah, terima kasih. Sekarang bagaimana kita akan melakukannya? Itu tidak ada. Tidak ada pembahasan tentang bagaimana menjalani semacam proses untuk menjadikan NATO lebih Eropa. Ya, mungkin itu tidak relevan, karena saya tidak berpikir Eropa akan mempertahankan NATO. Orang masih ditemer towards kamu bisa saja stimulus proses Eropanisasi. When you could have had a Europeanization. But now Europe is fiercely divided. Tapi sekarang Eropa terpecah dengan tajam. Sejak awal memang sulit untuk bergerak sebagai satu kesatuan. Kamu tahu, menggerakkan orang Eropa secara kolektif ke satu arah, seperti menggiring kucing, itu tidak akan terjadi. Jadi pada akhirnya akan muncul pengaturan keamanan baru di seluruh benua. Rusia akan memainkan peran di dalamnya, suka atau tidak suka. Jadi apa fokus dan perkiraan strategis jangka panjangnya, selain kami ingin menjadi dominan di belahan barat? Tampaknya kita tidak lagi bersiap untuk perang melawan Tiongkok, setidaknya tidak berdasarkan apa yang saya baca. Dan kita juga sebenarnya tidak lagi ingin berperang dengan Rusia. Tapi berdasarkan pernyataan-pernyataan yang saya baca dalam dokumen itu bukan strategi, Glenn. Itu hanya ungkapan preferensi. That's just an expression of preferences. Yeah, that's a good point, but Ya, itu poin yang bagus. Tapi satu hal yang membingungkan tentang strategi keamanan adalah bahwa Trump sangat keras terhadap para pemimpin Eropa, seperti yang kamu sebutkan, menyalahkan mereka karena menolak mengakhiri perang di Ukraina, yang juga masuk akal. Mereka telah menjadi penghambat utama. Namun demikian, jika Trump benar-benar ingin mengakhiri perang perantara ini, dia akan memiliki banyak alat, seperti yang kamu sarankan. AS memiliki semua intelijen di Ukraina. Mereka menjual trooper. His count of amp healings. they're selling the weapons, they're even giving weapons, they do the military planning. So to a large extent, this is Mereka yang melakukan perencanaan militer. Jadi sampai batas tertentu, ini masih merupakan perang Trump. Saya paham bahwa dia masih ingin mempertahankan kehadiran dan keterlibatan AS agar Ukraina tidak benar-benar runtuh, tetapi tetap ada sesuatu, semacam dasar untuk bernegosiasi. Meski begitu, dia memiliki banyak potensi pengaruh untuk menekan baik Zelensky maupun pihak Eropa. Bagaimana Anda memahami hal ini, mengingat perang terus berlanjut dan dia mengalihkan kesalahan? At time Rasual Nuris, we not make more the rest. narrative. So how do you make sense of this? Well, I'm having trouble making sense of the document. Ya, saya kesulitan memahami dokumen itu karena, sekali lagi, saya mengenal Presiden Trump dan saya akrab dengan pandangan pribadinya serta apa yang ingin ia capai. Itu tidak masalah, tapi itu bukan strategi. Strateginya adalah, jika Anda ingin melepaskan diri dari kekacauan di Ukraina, bagaimana caranya? Ia selalu berpendapat, setidaknya dalam pikirannya, bahwa ia adalah pusat alam semesta, bahwa ia adalah pemimpin kekuatan terbesar dan terkuat di dunia. Baiklah, Pauline Thibaugzus. You have activity train. Nandarus this dagothun. Empangel small report about the environment can go the skipment. Leaders to the White House. They all sit around in front of you and Mereka semua duduk di depanmu dan menunggu kamu menyampaikan pandanganmu. Lalu mereka mencoba melobi kamu untuk mendapatkan apapun yang mereka inginkan. Itu bukan cara yang benar untuk berbisnis. Jika kamu ingin mengajukan sebuah gagasan, kamu harus memiliki kerangka strategis. Itulah sebabnya aku tidak melihat adanya, tidak sama sekali. Bagaimana kita bisa berakhir dengan melepaskan keterlibatan dari Ukraina dan pada saat yang sama bersiap untuk menyerang Venezuela? Maksudku, seseorang berkata, ya, kita sudah mencoba menggulingkan pemerintahan Venezuela selama setidaknya 20 tahun. Beberapa orang akan berpendapat lebih lama. Baiklah, itu tidak berhasil. Mengapa sekarang kita membangun kekuatan militer dengan tujuan mewujudkan hal itu? Ya, itu sebenarnya bukan yang ingin kita lakukan. well, that's not really what we want to do. Well, if that's not what you want to do, what are you doing? Baiklah, kalau itu bukan yang ingin kamu lakukan, lalu apa yang sedang kamu lakukan? Apakah kamu mencoba mendapatkan konsesi,
Apakah kamu berusaha menyingkirkan investasi Tiongkok dan Rusia dari negara itu? Dan apa yang kamu tawarkan jika itu berhasil dilakukan? Apa rencananya? Glenn, aku tidak melihat ada rencana. Aku tidak melihat ada strategi. Dan aku pikir orang Eropa berhak merasa frustrasi karenanya. Tapi perlu diingat, mereka juga tidak membantu. Sama seperti mereka yang berpendapat bahwa kamu harus berjuang sampai orang Ukraina terakhir, mempertahankan setiap jengkal tanah, mengembalikan semuanya ke Ukraina. Mereka berpura-pura bahwa konstruksi Ukraina ini sejak awal adalah sesuatu yang jauh lebih besar dari kenyataannya. Ukraina tidak pernah menjadi negara bangsa. Ukraine's never been a nation state. This was just a construct created Kau tahu, by Lenin. ini hanyalah sebuah konstruksi yang diciptakan oleh Lenin untuk memenuhi kebutuhan sistem negara Soviet yang ia rancang untuk memperkuat kendali dan pengaruh Bolshevik. Sekarang itu tidak berarti bahwa tidak ada orang Ukraina. Itu juga tidak berarti bahwa orang Ukraina tidak ada. Tapi intinya adalah, tidak ada yang benar-benar duduk dan melihat hal ini secara objektif dan berkata, baiklah, bagaimana kita menyelesaikan ini? Bagaimana kita keluar dari situasi ini? Bagaimana kita menghindari konflik di masa depan? Seolah-olah semua orang menginginkan konflik yang abadi. Dan aku pikir kamu bisa berargumen seperti itu. Kelas globalis yang berkuasa di Eropa menginginkan konflik dengan Rusia. Sekarang, Trump telah mengatakan bahwa dia tidak menginginkannya. Tapi pada saat yang sama, dia memiliki Kongres yang sudah dibeli dan dikuasai oleh kepentingan lain. That is bought and paid for by other interests. Sometimes when I look at Maksud saya, kadang-kadang ketika saya melihat Senat, saya merasa ada panglima perang Afrika yang memiliki rasa tanggung jawab dan pengabdian yang lebih besar terhadap negara tempat mereka tinggal dibandingkan orang-orang di Senat atau DPR. Mereka semua begitu banyak uang dari begitu banyak donor dan sumber pengaruh yang berbeda, sehingga gagasan tentang kepentingan nasional menjadi hilang. Jadi pada titik ini, bahkan pernyataan Trump tentang apa yang ingin ia lakukan pun tidak berarti, karena tidak ada jalan untuk mencapainya. Tidak ada kesiapan untuk menindaklanjutinya di Capitol Hill. Jadi, kemana kita akan menuju, Glenn? Saya rasa saat ini kita tidak menuju kemana-mana. Saya pikir peristiwa akan terus terjadi pada kita. Kita akan bereaksi. Kita tidak akan memulai. we will react, we will not initiate. Well, what do you think? Because I agree though. Nah, bagaimana menurutmu? Karena aku setuju, sebenarnya. Ada wawancara menarik di mana Orban duduk di sebelah Trump, dan dia menyampaikan bahwa orang Eropa pada awalnya sangat berhati-hati untuk terlibat dalam perang, atau setidaknya perang tidak langsung, yang kini menjadi lebih langsung, melawan Rusia. Tapi dia bilang Biden membuat mereka semua bersemangat dan siap untuk akhirnya mematahkan punggung Rusia. Sekarang, tentu saja, orang Eropa sudah begitu terlibat hingga tidak ada tombol mundur. Mereka terus maju, meskipun orang Amerika mulai menarik diri. Tapi ini menimbulkan pertanyaan, kemana semua ini akan membawa Eropa? Menurutmu, apakah Eropa bisa menuju kehancuran? Apakah mereka sedang bersiap untuk perang sungguhan dengan Rusia? Atau ini hanya gertakan politik? Karena sementara retorika dari pihak Eropa terus meningkat, pihak Rusia juga mulai merespons hal itu sekarang. Mereka tidak hanya marah, maksud saya, mereka bisa saja marah, namun tetap memiliki pandangan objektif tentang pendekatan terbaik. Tetapi di luar rasa marah itu, mereka kini semakin melihat Eropa sebagai musuh utama. Eropa pada dasarnya menyiapkan Ukraina untuk situasi ini. Karena jika kita kembali ke tahun 2014, hanya sekitar 20% warga Ukraina yang ingin menjadi bagian dari NATO. Dan tidak ada dari mereka yang ingin berperang melawan Rusia. Tidak ada yang ingin menghapus bahasa Rusia. Jadi perang ini pada dasarnya telah dipaksakan kepada rakyat Ukraina. Dan sekarang, orang Eropa dipandang sebagai pihak jahat utama. Tampaknya kita sedang menuju ke arah yang cukup berbahaya, dan tidak stabil tidur Rusia akan lebih siap untuk baku-nobukai. Terutama Pemtado, Amerika meniriksi Inju Chase menghadap Rise. Well, I don't think most Americans are even Ya, saya rasa sebagian besar orang Amerika bahkan tidak memiliki keterkaitan dengan Eropa dari sudut pandang keamanan nasional. Sebagian besar dari mereka tidak tahu apa-apa tentang NATO.
banyak yang tidak menyadari penyebaran pasukan bersenjata kita di seluruh dunia. Maksud saya, mereka tahu pasukan itu ada di luar sana, tapi selain itu, mereka tidak tahu banyak tentangnya. Mesin perang yang kita bangun sebagian besar telah bertindak di luar kendali. It's whether it's bergomberal menuars in overeenstemming racing dengan Roth MRP. En de Duma en ik uit lebatkan. Just we pikir di ses talo ini. I think there are two sides to this. You have a lot of people in my generation. Banyak orang dari generasiku dan yang lebih tua merasa ngeri. Mereka percaya bahwa jika orang Eropa tidak distabilkan dengan cara tertentu oleh pengaruh politik, militer, dan ekonomi kita, mereka akan saling berselisih dan kembali berperang. Secara harfiah, ada orang yang benar-benar percaya bahwa kita memiliki kepentingan jangka panjang untuk membantu Eropa menghindari hal itu, dan bahwa kita entah bagaimana harus menggiring kucing-kucing itu. Seperti yang kukatakan di awal, aku tidak sependapat dengan itu, tidak pernah. Aku merasa sesuatu pada awal tahun 1990-an, setelah kita kembali dari Teluk, bahwa sudah waktunya bagi kita untuk mundur. Kau tahu mungkin terdengar seperti klise, tapi sudah waktunya membiarkan orang Eropa menjadi orang Eropa. Saya pikir orang Eropa telah mengambil pendekatan yang sangat tidak sehat, dan pendekatan itu adalah meniru kita, meniru kebodohan kita dalam banyak hal. Saya tidak yakin migrasi besar-besaran yang datang dari Afrika Utara dan Timur Tengah yang dimulai pada tahun 2015 akan terjadi jika kita tidak berada di Eropa. Saya pikir orang Eropa akan mempertahankan perbatasan mereka. Mereka akan mempertahankan negara mereka, budaya mereka, peradaban mereka. Deles, sebagian dari ekspresi coba disampaikan Donald Trump dalam dokumen nasional ini. Pokok-pokok sebagai kedilmal falling, bawi selfista. Kita begitu remain. Is memekut ekonomi beaks. We're so fortunate. We have this wonderful economy, and oh, by the way, we have all these different people from. Dan omong-omong kita memiliki begitu banyak orang dari berbagai tempat yang berbeda, dan kita semua seharusnya hidup harmonis, saling mencintai dan rukun. Itu tidak benar. Siapapun yang menghabiskan waktu di Amerika Serikat dan benar-benar mengenal tempat ini, tahu kita terpecah dalam banyak hal, budaya ras, etnis, agama. Jadi gagasan bahwa kita ada semalam surga di semua orang secara ajaib meninggalkan ketidakbahagiaan dan beban mereka di depan pintu, masuk ke Amerika Serikat, dan hidup di surga adalah keliru. Salah satu masalah terbesar yang kita hadapi saat ini adalah ada 52 juta orang di Amerika Serikat yang tidak lahir di sini. Sekarang apa yang salah? Karena mereka bukan orang Amerika. Berapa banyak dari mereka yang datang ke sini untuk menjadi orang Amerika? Sulit untuk ketahui. Kita mungkin memiliki sekitar 30 juta atau lebih yang disebut imigran ilegal. Saya pikir banyak dari mereka datang ke sini untuk memanfaatkan kemurahan hati kita, layanan kesehatan gratis, perumahan, dan sebagainya yang bisa mereka dapatkan. Saya belum melihat banyak bukti bahwa sebagian besar dari mereka tertarik untuk menjadi orang Amerika. Mereka bahkan tidak tahu apa artinya itu. Jadi kita sendiri berada dalam posisi yang sulit. Dan kabar buruk tentang dokumen keamanan nasional ini adalah bahwa dokumen tersebut menggambarkan Eropa sebagai sesuatu yang sangat berbeda dari kita, penuh dengan berbagai masalah, kesulitan, dan perpecahan. Tetapi kita juga mengalaminya. Kita berada di perahu yang sama. Itulah humor menyedihkan dari semua ini. Secara tragis, kita berada di perahu yang sama. Dan hal kedua yang jarang dibahas adalah bencana keuangan. Kamu tahu, mesin cetak uang telah menghancurkan kita. Kita telah mencetak mata uang fiat sejak tahun 1973, hampir tanpa henti. Ada masalah? Tidak bisa diselesaikan? Industri terancam? Cetak lebih banyak uang. Tambahkan lebih banyak likuiditas ke dalam sistem. Selamatkan bank-bank. Teruskan saja. Itulah yang kita lakukan pada tahun 2007 dan 2008. Dan saat itu, semua orang berkata, tunggu dulu. Jika kita tidak membiarkan kegagalan terjadi, apa yang dulu dibicarakan oleh Schumpeter, ekonom Austria, sebagai kehancuran kreatif, maka tidak akan ada yang berubah. Ya, Glenn, tidak ada yang berubah. Kita hanya mensubsidi semuanya.
Well, we're running up to this cliff now where we Nah, kita sekarang sedang menuju ke tepi jurang di mana kita tidak bisa lagi memberikan subsidi. Faktanya, beberapa orang berpikir kita sudah terjun dari jurang itu. Tapi saya melihat bukti bahwa kita akan terus mencoba, dan ini akan berlanjut sampai kita benar-benar tidak bisa lagi. Apakah itu berarti mata uang kita terdegradasi nilainya? Mungkin saja. Apakah kita akan berakhir seperti Republik Weimar? Kemungkinannya sangat tinggi saat ini. Lalu pertanyaannya, apa yang harus dilakukan? Jika kita tidak bisa kembali ke standar emas, atau standar perak, atau semacam standar lainnya, apa yang bisa kita lakukan? Apakah kita beralih ke mata uang digital? Nah, kita tidak akan mendapatkan mata uang digital yang sedang kita ciptakan ini, di mana satu koin sama dengan $1. Siapa yang mau itu? Itu hanya pemborosan uang. Jadi, Bitcoin adalah sesuatu yang sangat berbeda yang menurut saya akan menjadi semakin menarik bagi banyak orang. Apakah itu akan berhasil? Saya tidak tahu. Yang ingin saya katakan adalah bahwa ada dua bagian dari hal ini. Yang pertama adalah menerima kenyataan strategis kita sendiri, serta kenyataan strategis Eropa. Bagian kedua adalah apa yang pada akhirnya bisa kita lakukan sesuai kemampuan kita. Dan kenyataannya tidak banyak. Itulah masalah kita. Jadi, tidak masalah jika Anda menginginkan 12 gugus tempur kapal induk. Anda mungkin bahkan tidak mampu membeli 6 pesawat, atau bahkan 4 atau 5. Dan apakah itu masuk akal di dunia saat ini? Maksud saya, hal-hal seperti inilah yang tidak ada dalam dokumen keamanan nasional ini, tetapi berdampak pada kita semua. Nah, perang Ukraina, selain memiliki tujuan untuk mengalahkan Rusia, juga berperan penting dalam menghidupkan kembali peran NATO dan menjaga keterlibatan Amerika Serikat di Eropa. Itu salah satu alasan menurut saya, mengapa orang Eropa begitu enggan mengakhiri perang ini dan menerima kenyataan bahwa, ya, kita kalah. Tapi kita sudah melakukan itu sejak tahun 90-an. Ingat, mantra di Washington DC adalah NATO harus beroperasi di luar wilayahnya atau bubar. Dengan kata lain, kita harus berkeliling mencari hal-hal bagi sekutu Eropa kita di NATO untuk dilakukan yang melayani kepentingan Amerika, atau NATO akan berakhir. Tidak ada kemauan untuk membiarkan NATO bubar. Orang-orang Eropa, tidak semuanya, tapi sebagian besar, ingin kita tetap berada di Eropa. Jadi pada dasarnya mereka menjual diri mereka kepada kita agar kita tetap di sana. Pada saat yang sama, segala sesuatu di Washington digadaikan demi kesombongan. Apakah kita perlu berada di Eropa? Pada tahun 1995, tidak penting apakah kita perlu berada di sana atau tidak. Orang-orang ingin tetap tinggal. Mereka melihat hal ini sebagai bagian dari struktur kekaisaran global yang lebih besar yang muncul setelah Perang Dunia Kedua. Saya tidak strakar memperbaiki Krig. Sejulim nacikan word-siftak kembaf wine. Nothal kapit toman link. Kita tidak memperdemari lagi. We're not going to have the wherewithal. We can't afford it. Baik, tapi apa artinya ini? Karena pandangan tentang Eropa dalam strategi keamanan ini, pandangan para pemimpin Eropa khususnya yang dianggap sangat tidak demokratis dan menyingkirkan oposisi politik serta media. Seberapa besar hal ini berkaitan dengan Trump? Saya mendapat kesan ada rasa tidak hormat yang semakin besar, kalau bukan terhadap Eropa, setidaknya terhadap para pemimpinnya. Lahan yang berkemas ini saya ginyal, bahwa Europes dulu step sterik diets in nol. I think that we would just as soon. Saya rasa kita sebaiknya membubarkan NATO sebagai sebuah struktur. Saya pikir itu adalah sesuatu yang sudah lama ada di benak Presiden Trump. Maksud saya, apa alasan untuk menghidupkan kembali sesuatu yang sudah mati seperti NATO? Anda pasti sudah mendengar semua komentar lucu tentang menjaga Soviet tetap di luar, menekan Jerman, dan segala omong kosong itu. Sekarang, setelah gagal menyampaikan argumen itu dengan efektif, Wizard House Maurice perang di Ukraina dobori jadakan, oh Rusia akan datang, Rusia akan datang, Rusia akan datang. Nah, jika Anda belum menyadarinya, Rusia tidak akan datang. Rusia tidak datang. Mereka pada dasarnya telah menguasai hal-hal yang paling penting bagi mereka.
Mereka ingin mengonsolidasikan itu dan mengakhiri pertempuran. Namun orang Eropa khususnya berkata kami ingin ini terus berlanjut. Sebagian besar orang di Capitol Hill senang membiarkannya terus berlanjut di Amerika Serikat. Mereka melihatnya sebagai ladang uang bagi mereka. Betapa sebuah bencana. Tapi begitulah cara orang memandangnya. Itulah sebabnya saya mengatakan bahwa seorang panglima perang di Afrika lebih peduli pada rakyatnya daripada orang-orang di Washington peduli pada kita. Sekarang saya tidak mengatakan itu tentang Presiden Trump secara khusus. Saya pikir Presiden Trump melihatnya dengan cara yang berbeda. I think President Trump sees it differently. I think he sees it's time for Europe. Saya pikir dia melihat bahwa sudah saatnya Eropa berdiri di atas kakinya sendiri. Orang-orang Eropa harus berdamai satu sama lain dan juga dengan Rusia. Kita harus berhenti bertindak seolah-olah kita adalah penguasa di Eropa. Saya rasa dia merasakan hal itu, dan kebetulan saya setuju dengannya. Hal yang sama juga berlaku di Asia. Ingat, kemanapun kita pergi, kita adalah pihak luar. Kita ikut campur dan mengacaukan dinamika yang seharusnya membentuk kawasan tersebut. Bencana besar pertama adalah ketika kita ikut campur dalam Perang Dunia Pertama. Dan itu semata-mata didasarkan pada kepentingan keuangan. Para bankir di London dan New York City mendatangi Presiden Wilson dan berisat, kami sedang menjauhi salah besar. Jerman sedang menang. Jika Anda tidak ikut campur dalam perang ini, Jerman dan Austria-Hongaria akan menang, dan kita akan bangkrut. Jadi kita mengalami 318.000 korban dan 110 hari pertempuran untuk mencegah Jerman dan Austria-Hongaria memenangkan perang. Inggris dan Prancis memenangkan perang. Komunisme didirikan di Rusia karena Rusia runtuh. Kerja bagus. Luar biasa, Presiden Wilson. Betapa hasil yang indah bagi peradaban Barat. Dan sejak itu semuanya menurun. Jadi saya pikir banyak dari kita merasa, dan saya sendiri merasakannya untuk waktu yang lama, bahwa sudah saatnya pergi dan membiarkan Jerman, Prancis, Polandia, dan semua yang lain, betapapun sulitnya menyelesaikannya sendiri dan memutuskan kemana mereka ingin pergi dan apa yang ingin mereka lakukan. Sekarang saya pikir jika kita menyingkir dan pasukan kita ditarik, kemungkinan besar akan ada perubahan besar secara politik di Eropa. Kita sudah membicarakan hal ini sebelum acara dimulai. Kamu bilang, ya, orang Eropa begini, dan saya bilang, mungkin yang menjalankan negara-negara itu sekarang adalah para elit globalis, bukan rakyatnya. Saya cukup sering berbicara dengan orang Jerman dan Austria, dan saya minta boy informasi that the tot statsfer really thanks to the Rusia under Ukraina. Orang-orang ini ini segera tahu. Mereka sengili tough taris beritahin. You bright your bullet globalis. It's the globalist elites that are in power. And you're sitting there and you're saying, how do you get rid of... Dan kamu duduk di sana sambil berkata, bagaimana cara menyingkirkan orang-orang ini? Karena pemilu, prosedur parlementer, semuanya terlihat diatur untuk mencegah perubahan mendasar dalam arah negara. Nah, jika kita menyingkir, aku pikir itu akan berubah. Sekarang apakah itu akan terjadi secara kekerasan atau politik? Apakah itu akan dicapai melalui kotak suara? Aku tidak tahu, Glenn. Tapi orang Eropa harus merebut kembali kendali atas pemerintahan mereka. Tidak harus merekares menawar di petlak tekin. Setelah av, memberat dan gelem ke dalam jurang kemiskinan dan keportisistan. Itu merjalan di within race kentah full score. Which is the road they're on right now. Well, that's the main, Nah, itulah kesan utama antara Starmer, Merz, dan Macron. Mereka semua sangat tidak populer. Mereka tidak terlalu fokus pada politik dalam negeri, dan menghabiskan sebagian besar waktu mereka terobsesi dengan Ukraina dan mengalahkan Rusia. Jadi tentu saja mereka tidak memiliki banyak dukungan dari publik. Ya, orang Jerman perlu menerima kenyataan penting. Ini dia Merz.
yang dulu bekerja untuk BlackRock. Larry Fink dari BlackRock, mantan CEO, berada di Kiev berbicara dengan temannya Zelensky tentang membeli dan menguasai sejumlah besar lahan pertanian Ukraina yang dengan senang hati dijual oleh Zelensky. Dan ini latar belakang Merz sebagai kanselir Jerman. Maksud saya itu menakutkan. Menurut penilaian saya, orang ini pada dasarnya cacat dan korup. Berdasarkan pengalamannya di lingkungan seperti itu bersama orang-orang seperti Fink. Semua orang di Washington akan mengatakan secara pribadi, jika Larry Fink yang mengatakannya, jangan percaya. Sekarang dia memimpin WEF, Forum Ekonomi Dunia. Pikirkanlah, orang-orang ini beracun, mereka harus disingkirkan. Orang Eropa harus melakukannya. Di negara ini pada akhirnya kita juga harus melakukan hal serupa. Akan memakan waktu sedikit lebih lama. Kita sedikit tertinggal, but you are here to be Janet the salads. We're a little bit behind you. But we're facing the same kind of problem. Yeah, well, I think BlackRock Merz isn't really... Ya, saya rasa BlackRock Merz sebenarnya tidak benar-benar mewakili kehendak rakyat Jerman. Tapi inilah alasan mengapa saya pikir krisis politik bisa segera terjadi di Jerman juga. Mirip seperti di Prancis dan Inggris. Mengingat semua upaya diplomatik Trump tampaknya berantakan, apa artinya ini bagi perang? Apa yang Anda perkirakan akan terjadi dalam beberapa minggu ke depan, kalau bukan bulan? Seperti yang Anda sebutkan sebelumnya, situasi di medan perang tidak terlihat baik, bahkan semakin memburuk. Terlepas dari apa yang dilakukan Trump saat ini, adakah sesuatu yang bisa menghentikan kemajuan Rusia sekarang? Saya hanya mencoba memikirkan apa yang sebenarnya direncanakan oleh pihak Eropa, karena yang mereka katakan hanyalah, kami tidak bisa menerima ini atau itu. Rusia tidak bisa menuntut netralitas. Rusia tidak punya hak suara atas NATO. Itu hanya daftar keinginan besar. Tidak melihat ada argumen, strategi. I see no arguments, no strategy. Well, I think you're right. I see this. Ya, saya pikir kamu benar. Saya melihat ini akan berakhir dengan cara yang sangat langsung. Ini kembali ke kisah lama tentang Napoleon Bonaparte yang merencanakan sesuatu dengan para jenderalnya. Seseorang berkata, kalau Anda melakukan itu, Paus tidak akan menyukainya. Dan Napoleon menjawab, berapa banyak batalion yang dimiliki Paus? Saya pikir itulah masalahnya sekarang bagi Prancis, terutama Inggris dan juga Jerman, serta tentu saja Polandia. Orang Polandia, kasihan mereka, berat berbatasan dengan Rusia. Di mereka pun terjadi persiksa konflik down. Siapa melihat beber de mayori brace mention untuk Palestine growth, and mereka jatuh terbat tesap tengah Ukraina. They certainly are not very friendly to the Ukrainians. They've got over 3 million living in their country that they'd like to... Mereka memiliki lebih dari 3 juta orang yang tinggal di negara mereka yang ingin mereka kirim kembali. Menurut saya, Ukraina akan berakhir seperti Vietnam, bukan dengan ledakan, tapi dengan keluhan kecil. Kami mulai bersiap untuk keluar, tentu saja tidak lebih lambat dari tahun 1970. Kami sebagian besar sudah keluar dari pertempuran pada tahun 1972, awal 73, dan kami pergi. Lalu pada tahun 75, semuanya berantakan, dan tidak ada seorang pun di Washington yang membicarakannya. Kami berhenti membicarakannya, dan hal itu pun menghilang. Itulah yang kami lakukan. Ketika sesuatu tidak berjalan sesuai keinginan kami gagal secara strategis, kami berhenti membicarakannya, dan kami beralih ke peluang berikutnya. Saya pikir hal yang sama akan terjadi di Ukraina. Semuanya akan berantakan begitu saja. Orang-orang Rusia akan maju. Saya pikir mereka pada akhirnya akan harus masuk ke Kiev dalam beberapa bentuk. Mereka pasti akan pergi ke Odessa. Mereka kini memiliki lebih banyak konsentrasi pasukan di utara. Mereka ingin mengakhiri hal ini, tetapi mereka tahu mereka tidak bisa begitu saja pergi. Mereka ingin pergi dan kembali ke tempat mereka sebelumnya, di wilayah yang telah mereka aneksasi sebagai bagian dari Rusia. Tetapi mereka tahu itu tidak mungkin. Jadi mereka akan terus maju secara perlahan, forever first, dan menunggu perubahan berubah dupa. Mereka sudah melihat perubahan terjadi di Amerika Serikat. Jadi mereka telah menyesuaikan diri di sini. Tidak ingin tidak ingin berperang dengan Rusia. Ambassador Erdogan is like almost as the gas. Presiden Trump ingin memulihkan keadaan normal dengan Rusia.
Dia menghadapi Kongres yang tidak sependapat. Namun Kongres tidak punya kepentingan langsung dalam hal ini. Itulah masalah kita. Mereka tidak berpikir bahwa mereka benar-benar harus berperang dengan siapapun. Mereka tidak merasa akan berada dalam bahaya atau bahwa negara mereka akan terancam. Itulah masalahnya. Dia harus menghadapinya. Tapi orang-orang Eropa, saya pikir mereka akan melakukan perubahan di negara mereka sendiri. Dan perubahan itu akan membantu membawa akhir dari kekacauan ini. Meski begitu, saya tidak melihat bagaimana kita tanpa kesediaan untuk menggunakan kekuatan militer secara langsung dalam bentuk apapun, masih punya peran dalam permainan ini. Kita tidak punya. Faktanya kita ingin kembali ke urusan seperti biasa dengan Rusia. Saya pikir itu sudah cukup jelas. Ada beberapa kontradiksi menarik dengan pihak Eropa. Di satu sisi, mereka bersikeras bahwa mereka tidak bisa menerima bahwa Crimea telah kembali ke Rusia. Namun di sisi lain, mereka juga mengakui bahwa saat ini tidak banyak yang bisa mereka lakukan. Meskipun mereka berpikir mungkin di masa depan, hal itu bisa dibalikkan. Pada saat yang sama, mereka menuntut adanya perjanjian damai yang menawarkan perdamaian permanen dan berkelanjutan. Tetapi jika, dalam apa yang disebut perdamaian permanen itu, Anda sudah menunjukkan bahwa Anda tidak puas dengan status quo dan menyiratkan bahwa hal itu bisa diubah nanti melalui kekuatan militer. Pada dasarnya, Anda memberi sinyal kepada Moskow bahwa ini hanya akan menjadi Minsk lain, gencatan senjata sementara, sampai Anda bisa membangun kembali kekuatan. Mengingat bahwa AS tampaknya menempuh jalur yang berbeda, apa artinya itu bagi akhir perang Ukraina? Maaf, pada akhir perang Ukraina, apakah itu akhir NATO menurut pandangan Anda? Is that also the end for NATO in your view? Oh, absolutely. No question about it. Oh, tentu saja tidak perlu diragukan lagi. NATO sedang terurai di depan mata kita saat ini. Jika NATO benar-benar merupakan aliansi seperti yang kita katakan, atau seperti yang kita pura-purai, maka keputusan untuk memobilisasi NATO seharusnya bisa diambil pada tahun 2022 atau 2023. Semua pemimpin bisa saja dipanggil ke Dewan NATO dan dikatakan, kami telah memutuskan bahwa satu-satunya cara untuk menghadapi Rusia adalah dengan menghadapi Rusia secara militer. Kalau tidak, mereka tidak akan menganggap kita serius. Tapi tidak ada yang mau berperang. Maksud saya, itulah masalahnya. Siapapun yang melihat situasi pada tahun 2022 sudah memahami sejak awal, Rusia akan berperang, Ukraina akan berperang. Tidak ada pihak lain yang akan berperang. Jadi dalam keadaan seperti itu, sisa sides berperang, tetuira filta untuk berperang, kalau Rusia berperang, diam, terwin. And color. Do something else. Put an end to this. Lakukan sesuatu yang lain. Akhiri ini. Saya pikir pada akhirnya logika akan menang di pihak orang Eropa. Tapi sekali lagi, saya melihat kehadiran kita, pengaruh kita di dalam Eropa, pada dasarnya bersifat merusak. Karena kita mencegah orang Eropa mencapai kesimpulan mereka sendiri. Setiap kali ada masalah muncul, mereka berbalik dan melihat ke arah kita. Nah, apa yang kalian katakan di Washington? Berapa banyak yang kalian siap keluarkan? Pasukan apa yang kalian kirim? Syarat perdagangan apa yang akan kalian berikan kepada kami? Bagaimana ini bekerja dengan Uni Eropa? Kamu tidak bisa melakukan hal-hal seperti itu, dan tetap khawatir tentang kepentingan strategis vitalmu sendiri. Jadi kita harus keluar. Masalahnya selalu, bagaimana caranya? Dan baik kita maupun orang Eropa belum mengambil langkah untuk mewujudkannya. Selalu ada kesempatan untuk berkata, nah, sekarang saatnya. There was always an opportunity to say, well, it's time now. The Soviet state is gone. Let's put in a European... Negara Soviet sudah tidak ada lagi. Mari kita tunjuk seorang jenderal Eropa, bintang 4, dengan kata lain, seorang jenderal senior Eropa, untuk memimpin aliansi NATO. Nah, tidak ada seorang pun di Washington yang menginginkan itu. Mereka semua ingin megang kendali, dan kita akan kehilangan posisi perwira jenderal. Tidak ada orang di Pentagon yang mau melakukan itu. Mereka ingin mengendalikan segalanya. Lalu mereka berdiri dan mengeluh, "Yah, orang Eropa tidak mengeluarkan cukup banyak anggaran." Tapi kalau kita berbalik dan berkata, "Baiklah, kita akan pergi dan mereka harus menanggungnya." Tidak ada yang mau itu. Ini permainan, sudah selesai. Kesempatan untuk merencanakan ini secara sengaja dengan pertimbangan strategis sudah lewat. Itu tidak akan berjalan seperti itu. Kita hanya akan pergi.
itu akan It's not gonna terjadi. work that way. Sekarang, saya tidak bisa bilang itu minggu depan, karena kita akan menghadapi pertarungan di sini. I can't say it's next week because we're going to have a fight here. Even though, for instance, because I worked on these things when I Meskipun begitu, misalnya karena saya pernah bekerja dalam hal-hal seperti ini ketika saya berada di staf Angkatan Darat, biaya untuk memelihara pasukan di dalam negeri, melatih mereka, dan melengkapi mereka jauh lebih murah dibandingkan memelihara mereka di Eropa, atau Korea, atau Jepang. Memang begitu. Biayanya lebih murah. Jadi sebenarnya itu merupakan keringanan besar secara finansial jika pelatihan bisa dilakukan di sini. Tapi tidak ada yang menginginkannya. Semua orang ingin berada di mana-mana melakukan segalanya. Kecuali kalau tidak, maka mereka kehilangan biaya overhead. Mereka kehilangan markas besar. Mereka kehilangan jenderal. Mereka kehilangan anggaran belanja. Karena jika Anda pergi ke Washington dan bertanya pada para senator dan anggota Kongres, apa pekerjaan Anda, Glenn? Pekerjaan kami adalah menghabiskan uang. Jadi kalau kami tidak bisa menghabiskan uang, baik to measure our account. Itu bor, was bukan. Nezakal segari mayu to race them, na makatagan na sinyo likwi itak rower. Itu dari YouTube. They're not going to be able to spend money. It's coming. Well, I think you're right about Ya, saya pikir Anda benar tentang bahaya selama 8 dekade selalu bergantung pada AS untuk strategi. Karena ketika Anda menyerahkan pemikiran strategis selama itu, tiba-tiba tidak ada lagi pemikiran strategis yang tersisa. Dan yang memperburuk keadaan, mereka juga melibatkan Uni Eropa, yang pada dasarnya hanya mengubah pejabat terpilih menjadi birokrat yang melaksanakan keputusan yang sudah dibuat oleh pihak luar. Jadi, pemikiran strategis sebagian besar tidak ada. It's in saswar to license you format ni spruporward enting in namani. I think explains a lot of our current problems, of course. Well, you know, until recently, I always thought the Norwegians Ya, were the kamu tahu sampai baru-baru ini, saya selalu berpikir bahwa orang Norwegia adalah orang yang paling berpikiran jernih di Eropa. Karena saya ingat pernah bertanya kepada seorang brigadir jenderal namanya Lundberg di Mons. Dia bekerja dengan saya di Norwegia. Orang besar, tinggi, dengan selera humor yang hebat. Kami sempat berdiskusi tentang Uni Eropa, zona euro, dan hal-hal lainnya. Saya bertanya, lalu bagaimana perasaan orang-orang di Oslo terhadap Brussel? Dia menjawab, pertanyaan yang sebenarnya adalah bagaimana perasaan semua orang di Bergen terhadap orang-orang di Oslo? Saya bertanya, apa maksudmu? Dia berkata, tidak ada seorang pun di Bergen yang mempercayai pemerintah di Oslo. Jadi mengapa ada orang di Oslo yang harus mempercayai siapapun di Brussel? Nah, saya pikir itu adalah cara pandang yang sangat sehat. Saya berharap orang Eropa mulai berpikir dengan cara seperti itu. I wish Europeans would start thinking in those terms. Well, not anymore. The common Ya, sense is tidak lagi. long gone. Akal sehat sudah lama hilang. Dan sekarang, ketika masa depan bersama Amerika agak tidak pasti, para politisi berusaha keras untuk menjalin hubungan dengan Uni Eropa, pada dasarnya bergabung dengan kapal yang sedang tenggelam. Perlawanan dari publik dianggap sebagai sesuatu yang bermasalah. Mereka tidak menghargai atau memahami segalanya sebaik para politisi, karena publik memilih berdasarkan perasaan. Jadi bahkan, pertanyaan apakah hal ini seharusnya diputuskan melalui referendum pun bisa diperdebatkan. Karena, ya sekali lagi, para elit politiklah yang dianggap paling tahu. The political elites who knows best. And of Well, course, their if you friends in the Jigo may mubarekt with it remil to you mind it is to belef medith, read swal abistan. Determining its own future, you're in a lot of trouble. Well, so far, that decision has not been Nah, sejauh ini keputusan itu belum dibuat. Tapi saya memperkirakan, dalam beberapa minggu dan bulan ke depan, kita akan melihat semakin banyak masalah mendadak bermunculan. Masalah yang sebelumnya tidak kita ketahui. Lalu semua politisi dan jurnalis akan menjelaskan kepada kita mengapa Uni Eropa adalah solusi untuk semua masalah tersebut. Jadi kamu tahu, kita bisa melihat kemana arah ini akan berjalan. Tapi sejauh ini, saya rasa ada sekitar 2/3 yang menentangnya. Untuk saat ini kita tahu Force. Misi Mayama. Kolonel, seperti biasa, terima kasih banyak atas waktunya. Anyways, Colonel, as always, thank you so much for your time. Thank you. Rithing Garigmin, maid Lidix beef war desamus.